Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Husnul. Jangan lupa klik tombol like-nya, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang latihan soal distribusi normal. Nah, jadi pada video ini akan Ibu jelaskan 3 contoh soal berkaitan dengan distribusi normal. Dan contoh yang pertama, bila X adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 25 dan simpangan baku sigma sama dengan 10, tentukanlah probabilitas atau ini kan lambang peluang ya, P, X lebih dari 20 kurang dari 38. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai cara menentukan peluang menggunakan tabel distribusi normal Z ya, tabel distribusi normal Z. Nah, karena di sini ini masih X, berarti kita harus mengubah dulu dari ini X ini menjadi Z biar kita bisa menggunakan tabel distribusi normal Z. Nah, jadi caranya itu menggunakan rumus ini ya, kita telah pelajari Z sama dengan X kurang mu per sigma. Nah, X ini karena di sini ya, X-nya di sini kan ada dua batas bawah dan batas atasnya. Berarti kita harus cari dua-duanya. Jadi ada Z1, ada Z2. Nah, yang pertama batas bawahnya dulu jadi 20. 20 kurang 25. Nah, 25 ini di soal ya, mu atau rata-rata. Mu-nya 25 per sigma, simpangan bakunya 10, berarti per 10. 20 kurang 25 itu kan min 5. Min 5 per 10 adalah min 0,5. Nah, ini Z1. Nah, selanjutnya Z2 kan di situ adalah X-nya 38 ya. Berarti 38 kurang 25 per 10. 13 kita dapatkan 13 per 10 hasilnya 1,3. Jadi kita dapatkan Z1-nya min 0,5, Z2-nya 1,3. Nah, berarti bentuk ini peluang X lebih dari 20 kurang dari 38 itu sama saja jika kita tuliskan dalam Z lebih dari min 0,5 kurang dari 1,3. Nah, dari mana ini? Batas ini nih kan ya, setelah kita gunakan rumus kita dapatkan Z1-nya min 0,5, Z2-nya 1,3. Berarti ini sama. Tapi ini dalam bentuk X, ini Z. Z ini sudah berdistribusi normal standar ya. Jadi kita sudah bisa menggunakan tabel distribusi normal Z. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, langsung bisa kita cari di tabel. Tapi sebelumnya kita pecah dulu ya. Kan tabel yang kita gunakan itu dari 0 sampai Z. Berarti kalau ada min 0,5 seperti ini, kita harus ubah bentuknya dulu. Nah, jadi kita pecah dulu. Min 0,5 sampai 0 ditambah 0 sampai 1,3 ya kan, min 0,5 sampai 1,3 dipecah menjadi min 0,5 sampai 0 dan 0 sampai 1,3. Nah, karena ini min 0,5 sampai 0 ini kan belum bisa kita pakai tabel distribusi, berarti antara min 0,5 sampai 0 itu kan sama saja peluangnya atau luas daerahnya jika dari 0 sampai 0,5 ya kan. Jadi sama saja min 0,5 sampai 0 dengan 0 sampai 0,5. Nah, jadi kita sudah bisa mencari satu persatu di tabel peluang dari 0 sampai 0,5 dan peluang dari 0 sampai 1,3. Nah, dari 0 sampai 0,5 berarti kita cari di Z sini 0,5. 0,5 di belakangnya itu adalah sebenarnya ada angka 0 ya, berarti 0,50. Berarti kita cari yang akhirannya 0. Jadi dapatnya nanti 0,1915. Untuk 0 sampai 1,3 berarti di Z sini kita cari angka 1,3, akhirannya juga 0, 1,30. Berarti dapatnya 0,4032. Nah, dijumlahkanlah hasilnya 0,1915 ditambah 0,4032. Jadi hasilnya 0,5947. Nah, inilah peluangnya. Jadi probabilitasnya tadi. Lanjut contoh yang kedua. Nah,
Ini, suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, nah jadi ini yang penting ya dari setiap soal harus ada kata-kata ini, dianggap berdistribusi normal. Kalau tidak ada kata-kata ini berarti kita tidak bisa menggunakan tabel normal Z-nya. Oke, tentukan peluang umur aki tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Nah, jadi yang diketahui di soal, ini kan mau rata-rata. Rata-rata berarti mu-nya sama dengan 3 tahun. Nah, simpangan baku 0,5 tahun, berarti sigma sama dengan 0,5. Nah, karena dianggap berdistribusi normal, nah di sini yang ditanyakan peluangnya berumur kurang dari 2,3 tahun. Berarti yang ditanyakan P, X kurang dari 2,3 ya. X-nya yang kurang dari 2,3. Nah, sama tadi karena kita menggunakan tabel distribusi normal Z, berarti harus diubah X ini menjadi Z. Nah, jadi transformasi X ke Z caranya sama, Z sama dengan X kurang mu per sigma. Jadi ini kan yang ditanyakan kan 2,3, berarti 2,3 dikurang 3. 3 ini dari mu yang atau rata-rata di soal tadi, 3 per 0,5. Ada di soal kan, jadi 2,3 kurang 3 itu min 0,7 per 0,5, hasilnya min 1,4. Bisa ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai Z min 1,4, berarti ini bentuk ini Px kurang dari 2,3 itu sama saja bentuknya dengan peluang Z kurang dari min 1,4. Nah, jadi kalau digambarkan di kurva normal, Z kurang dari min 1,4 bentuknya seperti ini. Nah, ke kiri, dari min 1,4 ke kiri. Nah, bisakah langsung kita melihat tabel distribusi normal? Belum bisa ya, berarti ini harus diubah dulu bentuknya. Peluang Z kurang dari min 1,4 itu sama saja hasilnya atau peluangnya atau luas daerahnya dengan peluang Z lebih dari 1,4. Jadi 1,4 di sini ke kanan itu sama saja ya. Ibu telah jelaskan di video sebelumnya, Z kurang dari min 1,4 itu sama saja dengan Z lebih dari 1,4. Nah, untuk mendapatkan peluang Z lebih dari 1,4, kita harus mengakali lagi. Dari sini, ini kan untuk ke kanan kan 0,5. Berarti Z lebih dari 1,4 bisa kita dapatkan jika 0,5 dikurang dari 0 sampai 1,4. Ya. Silakan pelajari di contoh 3 di pertemuan sebelumnya. 0,5 dikurang peluang dari 0 sampai 1,4. Nah, ini 0,5 kurang ini itu hasilnya nanti sama dengan peluang Z lebih dari 1,4. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa melihat tabel distribusi normal Z. Jadi yang kita cari 0 sampai 1,4. Nah, jadi kita cari di sini 1,4 lalu akhirannya 0. Berarti 0,4192. Didapatlah 0,5 dikurang 0,4192. Hasilnya 0,0808. Berarti nilai ini itu adalah peluang ya. Jadi kesimpulannya, peluang umur aki berumur 2,3 tahun adalah 0,0808. Nah, jadi kita bisa lihatlah bahwa ini peluangnya kecil sekali. Karena kenapa? Sudah dilihat di soal bahwa sebenarnya rata-rata umur aki itu 3 tahun ya, simpangan bakunya 0,5. Nah, yang ditanyakan 2,3 tahun. Berarti sangat kecil kemungkinan umur aki ini itu berumur 2,3 tahun. Dilihat dari hasil yang kita dapatkan 0,0808. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Standar deviasi simpangan baku ya. Berapa peluang seseorang menonton TV lebih dari 20 menit? Nah, ini maksudnya tanpa memindahkan saluran. Jadi sama dengan contoh yang tadi, kita cari dulu mu-nya, kita identifikasi di soal. Kan di sini rata-rata mau nonton kan 15 menit. Berarti mu sama dengan 15 menit. Lalu kita lanjut, standar deviasi sigma sama dengan 3,5 menit. Nah, yang ditanyakan
menonton TV lebih dari 20 menit. Berarti P X lebih dari 20. Nah, penyelesaian kita ubah dulu ya, X ke Z. Berarti Z sama dengan X kurang mu per sigma. X-nya diketahui di soal 20. 20 kurang 15 per 3,5. 20 kurang 15 itu 5 per 3,5, dapatlah nilai Z-nya 1,43. Nah, gampang. Berarti kita bisa ubah bentuk ini, PX lebih dari 20 itu sama saja dengan peluang Z lebih dari 1,43. Ya, peluang Z lebih dari 1,43. Nah, jadi kalau digambarkan hasilnya seperti ini, ya, 1,43 ke kanan. Nah, ini bisa untuk mencari di tabel berarti harus diubah dulu bentuknya ya. Bentuk ini jadi bisa diubah menjadi 0,5 dikurang peluang dari 0 sampai 1,43 ya. Jadi 0,5 ini kan semuanya ini ke kanan 0,5. Jadi jika dikurangi dengan 0 sampai 1,43 berarti bakalan hasilnya itu yang ini yang tersisa ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa dicari di tabel distribusi normal. Jadi carilah 0 sampai 1,43. Berarti 1,4 dilihat di sini. Lalu yang akhirannya 3. Berarti dapatnya 0,4236. Nah, jadi 0,5 dikurang 0,4236. Dapatlah hasilnya 0,0764. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya bahwa peluang seseorang menonton TV lebih dari 20 menit tanpa memindahkan salurannya itu adalah 0,0764. Oke, bisa ya dipahami anak-anakku semua? Berarti jadi intinya untuk materi di distribusi normal, jika kalian mendapatkan soalnya masih dalam variabel acak X, kita harus mengubah dulu menjadi tabel distribusi menjadi distribusi normal standar dalam Z, sehingga kita bisa mencari nilai peluangnya menggunakan tabel distribusi normal Z. Oke? Jika ada yang belum dipahami, silahkan kembalikan dulu videonya, tonton ulang. Kalau memang belum bisa memahami, silahkan chat Ibu via WhatsApp. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.